Satu kata untuk guru di Hari Guru Nasional 2021, mungkin kalimat ya, tetap mengabdi untuk negeri ya. Untuk pesan saya bagi kader-kader IMM di seluruh Indonesia dan Komisaris IMM PP2 khususnya sebagai para calon guru-guru ini, terlebih ya untuk calon guru-guru ya, kalian ini adalah harapan ya, kalian ini adalah cikal bakal lahirnya generasi-generasi terdidik di masa depan. Kalian ini adalah gambaran bagaimana bangsa ini di masa depan akan maju, akan jaya, akan makmur sejahtera. Dan bercita-cita menjadi guru itu adalah sesuatu hal yang mulia, namun memperhatikan bagaimana guru di negeri ini, mewujudkan bagaimana guru di negeri ini bisa mendapatkan hak semestinya, kelayakan semestinya, daripada seperti negara-negara yang sudah maju yang sangat menempatkan guru pada posisi yang sangat strategis, bahkan melebihi bagaimana para dewan dihormati. Itu artinya adalah teman-teman sebagai calon guru adalah juga harus memperhatikan tentang regulasi, tentang kebijakan guru. Bukan hanya teman-teman bercita-cita ingin menjadi guru adalah menuntut pada diri untuk memiliki kualifikasi guru yang baik, memiliki gambaran, ide, gagasan tentang teknik, strategi pendidikan yang luar biasa, tetapi juga bagaimana teman-teman memperhatikan kesejahteraan, kelayakan guru-guru di luar sana, saudara-saudara kita yang mengajar di tempat-tempat pelosok, di tempat yang jauh dari pusat kota, di tempat-tempat yang jauh dari kenyamanan kebijakan pemerintah, atau yang jauh dari fasilitas-fasilitas pemerintah seperti yang ada di kota-kota besar di Jawa. Nah, kita harus memperhatikan itu. Jangan sampai teman-teman nanti ketika jadi guru kemudian alhamdulillah dapat posisi yang enak dengan penghasilan yang nyaman, bisa menjadi ASN, kemudian teman-teman saling melupakan ada guru-guru yang juga memiliki beban tugas yang sama namun tidak memiliki kelayakan hidup yang sama dengan teman-teman. Artinya menjadi guru sama seperti halnya IMM, teman-teman harus memiliki ikatan antar guru, saling peduli, saling memperhatikan antar guru, bagaimana guru-guru kita bisa meningkatkan kualitasnya sebagai guru, juga memiliki standar hidup yang layak di negara ini. Maka sebagai cendekiawan-cendekiawan yang lahir dari rahim Muhammadiyah, dari organisasi IMM, harapannya teman-teman menjadi guru yang sangat revolusioner ya, bukan guru yang rata-rata atau apalagi di bawah rata-rata yang hanya menganggap guru itu sebagai siklus kerja saja, kuliah, mendaftar guru, menjadi guru, pensiun. Tidak seperti itu. Kita harus mempunyai gerakan dan perjuangan untuk bagaimana guru ini secara harkat martabat dan kesejahteraannya bisa terangkat, dan guru di negara ini bisa dipandang terhormat, bukan hanya apresiasi seremonial pada hari-hari besar guru saja, tetapi juga bagaimana secara realnya, secara nyatanya di lapangan guru memiliki kualitas hidup yang baik, yang sejajar dengan profesi-profesi lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Selamat Hari Guru Nasional. Semoga di tahun ini 2021 menjadi momen yang tepat, menjadi awalan yang baik bagaimana guru bisa berbenah diri, dan pemerintah maupun masyarakat juga mendukung dan mensupport bagaimana guru dan pendidikan di bangsa ini mendapatkan tempat yang selayak-layaknya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
konteks guru ya dalam situasi saat ini, apakah yang bergelar pendidikan atau tidak, ini tentu bisa dilihat dari pemahaman terhadap guru. Secara luas, guru diartikan ya semua orang yang memiliki wawasan atau ilmu yang mentransfer kefahaman ia terhadap orang lain yang membutuhkan kefahaman itu bisa disebut sebagai proses mendidik atau transfer knowledge dari seorang guru kepada orang yang awam. Namun dalam artian sempit, jika pada konteks pendidikan yang dimaksud guru, ya mereka semua sebagai pendidik yang memiliki qualified yang diakui, yang sesuai standar daripada syarat-syarat menjadi guru di sekolah, seperti itu. Nah, dalam artian semua orang bisa menjadi guru dalam hal apapun. Orang tua kita bisa menjadi guru, kakak kita bisa menjadi guru, teman kita bisa menjadi guru, orang yang kita temui di jalan pun bisa menjadi guru. Nah, dalam pemahaman ini, dalam artian lebih luas, memberikan informasi, memberikan pengetahuan, itu menjadi tanggung jawab semua orang untuk mencerdaskan, untuk memberikan kepahaman, membuka ilmu pengetahuan bagi siapa saja. Nah, selanjutnya untuk masalah pendidikan, kita berfokus pada guru dalam artian sempit, yaitu seorang pendidik yang memiliki murid, seperti itu. Nah, guru ini juga memiliki sebuah tanggung jawab dan harus memiliki keterampilan-keterampilan agar mereka bisa menjalankan profesi secara profesional. Kalau kita melihat di negara kita, guru diikat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 8. Nah, di sana disebutkan hal-hal yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Di antaranya itu kualifikasi akademik, minimal lulus jenjang pendidikan sarjana atau diploma. Kemudian kompetensi yang akan ditekankan lagi pada saat pendidikan profesi guru. Kemudian sertifikat pendidik diberikan setelah melaksanakan sertifikasi guru dan dinyatakan sudah bisa memenuhi standar profesional. Selanjutnya, sehat secara jasmani dan rohani, dan yang terakhir memiliki kemampuan untuk mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Nah, ini adalah standar-standar yang harus dimiliki seorang guru yang dalam artian sempit adalah pendidik. Nah, selain daripada hal-hal tersebut, secara pribadi guru juga harus memiliki kompetensi sebagai standar kualifikasi guru di dalam mengajar, seperti yang telah disebutkan di dalam undang-undang. Ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki seorang guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik ini adalah menuntut guru untuk mampu berinteraksi, melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah di hadapan murid-muridnya, bagaimana ia mampu mentransfer ilmu dengan baik dan mudah dipahami untuk murid-muridnya, dan murid-muridnya mampu mengaplikasikan apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Selanjutnya adalah kompetensi kepribadian, di mana secara pribadi selain guru mengajak, mengarahkan atau mendidik, guru juga harus memiliki profil figur yang baik atau keteladanan yang baik untuk bisa ditiru secara tidak langsung oleh para peserta didiknya, memiliki karakter yang sesuai yang dibutuhkan oleh para guru. Diantaranya adalah sikap yang supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas,
berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, serta sebagainya, yang mana secara kepribadian ini akan menentukan bagaimana kualitas guru bisa diterima di tengah-tengah pendidikan sebagai pribadi yang baik. Selanjutnya adalah kompetensi profesional. Sebagai guru dituntut untuk menguasai bidangnya, menguasai materi pendidikannya, menguasai ketugasan guru, mulai dari masalah standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, konsep, rancangan mengajar, metode, strategi, dan sebagainya, maupun secara administrasi guru harus menguasai itu. Dan yang terakhir ada kompetensi sosial, di mana guru tidak hanya berkutat pada hal-hal pendidikan, tetapi juga bagaimana ia bisa berkomunikasi, berinteraksi secara sosial dengan siswa, dengan orang tua siswa, dengan komite, dengan guru-guru yang lain, dengan pimpinan, dengan pihak-pihak lembaga pendidikan maupun dengan masyarakat. Harus mempunyai qualified dalam hal berkomunikasi, kemudian bagaimana dia menerapkan diri di dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini kita memahami guru bukan hanya sekedar sosok yang selama ini kita pahami mengajar di kelas, tetapi di luar itu banyak hal yang menjadi upaya bagaimana guru itu bisa, selain bisa diterima, dihargai, juga bisa memiliki standar kualifikasi yang mumpuni, sehingga mereka pun menjadi sangat layak untuk diberikan apresiasi, diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tanpa guru ini, tanpa kehadiran guru, tentu kita tidak akan menemui orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik, orang-orang yang terdidik, dan bangsa akan sulit maju ketika guru-guru tidak sumber daya guru di suatu negara itu kekurangan, dan juga mereka memiliki standar yang rendah. Nah, untuk di Indonesia sendiri saya rasa standar guru sangat tinggi. Nah, maka dari itu, dari sisi ini kita harus melihat keadilan. Ketika guru dituntut untuk profesional, memiliki standar kualifikasi yang bagus, pengabdian yang luar biasa, maka kita pun harus mensupport baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat, bagaimana guru di negara ini bisa mendapatkan haknya. Selain mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tentu kita harus memperhatikan apakah hak-hak guru sudah diberikan, sudah memiliki kelayakan, di mana beban kerja mereka sangat tinggi, di mana mereka bukan hanya mengajar di sekolah, ketika pulang pun masih memikirkan apa yang akan disampaikan kepada peserta didiknya di hari esok, apa yang harus mereka persiapkan untuk kompetensi dan kualifikasi mereka untuk bisa meningkatkan standar mutu pendidikan. Jadi di momen Hari Guru ini harapannya memang benar-benar ada evaluasi yang memberikan perubahan terhadap bagaimana negara, bagaimana masyarakat memposisikan guru di negara ini, bagaimana memuliakan guru di negara ini, bukan hanya sebutan, gelar-gelar, dan juga sanjungan-sanjungan yang itu hanya akan habis lalu lalang sekali terdengar, tetapi di luar itu ternyata guru-guru kita menangis diam-diam. Jangan sampai seperti itu. Tanggapan saya untuk tema Hari Guru di tahun ini, yakni bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Bagi saya tema ini secara harfiah ya, dalam arti bahasanya sudah bagus ya. Bergerak dengan hati artinya guru di
dituntut untuk mengabdi dengan hati, dengan dedikasi yang lemah lembut, dengan perhatian yang seutuhnya bagi peserta didik, kemudian pulihkan pendidikan ini lebih kepada konteks saat ini, yaitu sedang pandemi, di mana pendidikan mungkin selama pandemi ini agaknya kocar-kacir ya, karena yang dari kebiasaan tatap muka kemudian beralih ke daring, ke online, di mana harus menyesuaikan, mengajak para siswa untuk beradaptasi dengan model pendidikan yang baru, bahkan berdampak kepada peserta didik yang mungkin kehilangan antusias untuk belajar dan juga kehilangan kualitas pendidikan karena di masa pandemi ini jam belajar juga sangat berkurang. Ini sah-sah saja, bagus-bagus saja. Namun di sisi lain kalau kita mau menggali lebih dalam tanpa ada slogan atau semboyan, yang namanya tema itu kan anjuran sebenarnya. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan, tema-tema itu memiliki makna anjuran. Nah, guru sebelum ada tema ini pun, yang namanya guru mengabdi, mengajar, mendidik, memberikan kontribusi untuk bangsa, sudah pasti mereka menggunakan hati, karena pendidikan itu tidak lepas dari ikatan emosional daripada guru kepada peserta didiknya. Karena ilmu itu tidak bisa seperti kita hanya menyerap informasi dari teknologi, karena teknologi itu benda mati ya. Sedangkan guru ini adalah makhluk hidup yang memiliki nilai rasa, perasaan, karsa, daya nalar, dan juga perhatian seperti itu. Sehingga ketika kita menyerap ilmu dari guru, tentu disampaikan dengan cara-cara yang sangat humanis, dan guru akan memberikan ilmunya dengan keikhlasan, ketulusan, dengan pengalamannya selama ini. Bukan hanya secara teoritis, tetapi bagaimana guru berusaha agar peserta didiknya mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mampu memperbaiki moralnya, akhlaknya, seperti itu. Nah, sehingga hemat saya tema ini menurut saya terlalu klise ya, karena mengulangi hal yang sudah ada, bukan hal yang baru. Kemudian pulihkan pendidikan ya, tentu ya, mengembalikan pendidikan kepada standarnya, kepada kualitas yang semestinya, seperti itu. Dimana sebenarnya kalau bicara tentang pulihkan pendidikan, artinya pendidikan sedang tidak baik-baik saja, dan kita harus melihat yang tidak baik-baik saja itu siapa saja. Oh, apakah hanya siswa, ataukah wali murid, ataukah guru? Siapa? Nah, di dalam pendidikan ini kan ada struktur yang sangat kompleks ya, mulai dari siswa, guru, wali murid, kemudian komite sekolah, kemudian masyarakat di sekitar sekolah, itu semuanya saling berhubungan. Nah, kita harus melihat yang dipulihkan dalam pendidikan itu dalam hal apa saja. Apakah hanya dalam proses pendidikan, ataukah dari segi kesejahteraan pelaksana pendidikan, ataukah juga siswa sebagai subjek pendidikan, seperti itu. Nah, kita bisa berkaca kepada tragedi ya. Jadi ini pembicaraan pendidikan tidak lepas dari konteks sebuah musibah ya, yaitu pandemi ya, dimana orang-orang dalam lingkup pendidikan maupun non pendidikan mengalami dampak yang sangat dahsyat ya. Kematian, kesengsaraan, kemudian kelaparan dan kesedihan yang sangat mendalam dengan adanya pandemi ini. Kita bisa berkaca pada
sejarah di mana dulu Jepang ya bukan penyakit tapi karena dampak dari perang ya, di mana Jepang mendapatkan serangan bom atom dari Amerika Serikat yang menewaskan ribuan masyarakat Jepang saat itu. Dan pada peristiwa itu, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang yaitu kaisar bukan tentang bagaimana membangun negaranya dari segi infrastruktur atau dari segi ekonomi atau apa, melainkan yang ditanya adalah berapa jumlah guru yang masih dimiliki oleh negara ini. Nah, dari sini kita bisa berkaca bahwasannya guru adalah pondasi yang paling utama dalam sebuah negara, di mana guru ini adalah yang mencetak, yang melahirkan profesi-profesi maupun ahli-ahli dari berbagai bidang untuk berbagai aspek yang dibutuhkan untuk sebuah negara. Tanpa guru mungkin suatu negara akan kesulitan untuk mengisi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas seperti itu. Nah, artinya bagi saya mungkin tema-tema untuk khususnya dunia pendidikan itu juga selain mempertimbangkan diksi, tema juga mempertimbangkan daripada aplikasi daripada penerapan tema tersebut, yaitu memperhatikan kondisi guru. Selama pandemi ini apakah pemerintah sudah memperhatikan berapa banyak sih korban yang jatuh dari guru ini, dan berapa banyak sih guru-guru yang sudah terbantu oleh pemerintah selama pandemi ini. Sebagai contoh juga, beberapa waktu yang lalu sempat kita saksikan bersama di media kehadiran seorang guru honorer asal Kabupaten Garut yang saat itu menghadap para dewan ya DPR untuk menyampaikan keluh kesah tentang kehidupan guru honorer, di mana beliau yang sudah mengabdi selama 20 tahun merasa kurang mendapatkan kelayakan dan apresiasi daripada pemerintah. Padahal selama 20 tahun itu sudah berapa kali kita melewati menjalani yang namanya Hari Guru, yang seolah mungkin akhirnya dimaknai sebagai hari-hari seremonial saja yang tidak atau kurang bermakna. Beliau menyebutkan bahwasanya guru honorer masih diperlakukan seperti objek oleh pemerintah, di mana tenaga guru sangat dibutuhkan. Namun dari sisi timbal baliknya sangat-sangat kurang, di mana beliau juga menyebutkan masih banyak guru yang menerima honorer antara 150 sampai 450 ribu, yang dimana di zaman sekarang tentu nominal sekian itu tidak layak untuk bertahan hidup selama 1 bulan. Jangankan 1 bulan, mungkin 1 minggu pun akan kurangan, dan ini pun jauh dari UMR ya. Nah, maka dari itu kita harus merefleksikan bagaimana pola kehidupan orang-orang pada ranah pendidikan ini di negara kita. Dengan hadirnya Hari Pendidikan Nasional ini menjadi refleksi yang nyata. Kita bisa melihat apa saja sih bantuan yang telah diberikan pemerintah selama pandemi ini. Kalau kita cross check, kita melihat ada 5 pokok-pokok bantuan yang telah diberikan untuk khususnya Kementerian Pendidikan, yaitu yang pertama subsidi kuota. Subsidi kuota tentu membantu, di mana selama pandemi lebih banyak menggunakan koneksi internet di dalam pendidikan. Yang kedua UKT, uang kuliah tunggal, ini lebih kepada dirasakan untuk kalangan mahasiswa.
Dan yang ketiga, subsidi upah guru non PNS. Meskipun disebut subsidi upah, faktanya masih banyak guru yang kurang merasakan dari kebijakan ini. Yang keempat, peningkatan kapasitas rumah sakit. Ini tidak berhubungan dengan dunia pendidikan. Dan yang kelima adalah relawan pendidikan. Nah, dari 5 poin bantuan Kementerian Pendidikan ini, kita bisa melihat yang berhubungan langsung kepada kesejahteraan guru hanya pada poin 1 dan 3, yaitu subsidi kuota dan subsidi upah guru non PNS. Namun kita bisa mensurvei seberapa berdampaknya bantuan ini kepada para guru kita selama pandemi ini. Nah, hal-hal ini yang menurut saya perlu diperhatikan dari sekedar tema yang bertuliskan bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Jika memang kita bersungguh-sungguh untuk memulihkan pendidikan, maka pulihkanlah apa yang menjadi hak daripada guru sebagai pendidik. Selain juga kita memperhatikan hak daripada peserta didik dan juga proses kelangsungan belajar mengajar. Karena guru ini adalah seperti, kalau dari dalam tubuh kita seperti jantung, sedang di dalam kendaraanmu seperti mesin. Jika jantung dan mesin ini tidak diperhatikan, ya kita tidak bisa menuntut lebih untuk bagaimana pendidikan ini bisa maju, bisa berkembang, apalagi bisa pulih seperti itu. Soal hati tak perlu diragukan. Guru dengan kondisi yang seperti itu, yang berlarut-larut, bertahun-tahun kurang mendapatkan kelayakan, mereka tetap mengabdi. Mereka mencari apa? Jika dengan bekerja mereka tidak menggunakan hati, tidak menggunakan ketulusan hati mereka untuk mendidik, untuk memperhatikan, menyayangi generasi-generasi penerus bangsa, mungkin para guru sudah meninggalkan profesi guru sejak dulu. Tetapi meskipun kurang mendapat perhatian yang layak, guru tetap mengajar. Artinya mereka memiliki hati yang mulia untuk memberikan pendidikan untuk bangsa ini.